Pemirsa Jawapos TV, bicara tentang TBC, tentu sudah banyak dari kita yang pernah dengar terkait TBC. Tapi mungkin masih banyak yang belum memahami betul bahwa TBC ini adalah penyakit yang begitu mudah menular dan saat ini kondisinya di Indonesia, pasien TBC ini jumlahnya tertinggi kedua di dunia. Ini yang membuat kondisi menjadi lebih memprihatinkan karena banyak stigma di masyarakat yang masih perlu diluruskan karena sebenarnya TBC ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Untuk itu pemerintah Kota Surabaya mengadakan penyuluhan serentak Merdeka TBC pada hari ini di Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan ini dicatatkan oleh rekor muri karena menjadi penyuluhan serentak yang diikuti oleh seluruh RW di Surabaya dan menjadi peserta yang cukup banyak, menjadi ribuan peserta yang mengikuti penyuluhan ini. Bagaimana berjalannya acara ini? Ikuti saya di News Event, sekali lagi bersama saya di Stanugraha. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mencatatkan rekor baru dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan tuberkulosis atau TBC bertajuk Merdeka TBC yang diadakan secara serentak di 1361 RW sekota Surabaya. Acara yang berpusat di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan TBC dan mewujudkan Surabaya bebas TBC pada tahun 2030 di Kota Pahlawan. TBC tidak bisa diberantas hanya oleh pemerintah, tetapi harus ada kolaborasi bersama masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot mengandalkan kekuatan rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, dan kader kesehatan untuk memantau setiap rumah, melakukan sosialisasi, dan memastikan penderita TBC mendapatkan pengobatan tuntas. Saat ini Indonesia masih menjadi negara nomor 2 dengan penderita TBC terbanyak. Karena itulah pemerintah Kota Surabaya membutuhkan peran serta semua pihak untuk bersinergi dan kerjasama. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya membentuk Kampung Pancasila yang melibatkan RT, RW hingga kader Surabaya Hebat atau KSH untuk memantau setiap rumah dan bergerak bersama melakukan sosialisasi dan pencegahan TBC. Rekor muri yang diterima pemerintah Surabaya ini adalah wujud bahwa Kota Pahlawan tidak bisa dibangun seorang diri, tetapi bersama-sama melalui kolaborasi. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita melakukan sosialisasi terkait TBC. TB ini Indonesia adalah negara nomor 2 yang penduduknya banyak terkena TB. Dan di Jawa Timur, Kota Surabaya dengan jumlah penduduk 3,1 juta ini juga adalah terbesar dari jumlahnya ya. Karena itulah kita tidak bisa menyelesaikan TB ini dilakukan sendiri oleh pemerintah. Karena itulah dengan Kampung Pancasila, maka kita melibatkan seluruh kader yang ada di setiap RW untuk memantau setiap rumah dan bergerak bersama dengan RT RW melakukan sosialisasi. Karena Surabaya ini dibangun dengan kekuatan kebersamaan. Karena kalau pemerintah kotanya sendiri, puskesmasnya sendiri, dan tidak ada pergerakan bersama, maka TB tidak akan pernah bebas dari kota Surabaya. Karena itulah kita sekarang hari ini di seluruh wilayah melibatkan 27.000 yang melakukan sosialisasi. Dan ini tercatat dalam rekor muri. Rekor muri ini bukan sebagai rekor, tapi sebagai menunjukkan rekor muri ini bahwa mulai hari ini Surabaya bukan dibangun satu orang. Surabaya bukan dimiliki satu orang. Surabaya dibangun oleh semua warga kota Surabaya. Surabaya dimiliki oleh semua warga kota Surabaya. Karena apa? Karena yang melakukan sosialisasi dan menjaga wilayahnya dilakukan oleh seluruh warga kota Surabaya. Yang kedua, matur nuwun sangat dengan kegiatan ini, bagaimana pergerakan bersama antara pemerintah kota dengan DPRD kota Surabaya, khususnya Komisi D, itu bahu-membahu menghilangkan yang namanya TB. Karena 2030 itu target eliminasi TB. Maka satu-satunya jalan adalah kebersamaan yang kita lakukan. Maka kita akan evaluasi. Yang ketiga, kita selalu menyampaikan TB ini jangan distigma penyakit yang menakutkan. Tapi TB ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan.
Yang kedua, penularannya adalah melalui droplet. Maka tidak harus mereka dikucilkan, tetapi mereka akan diberikan masker kalau keluar. Sing loro TB ya saya nyuwun tulung. Lek wis krasa loro TB, pakailah kan gunakanlah masker agar tidak menular kepada yang lainnya, terutama yang keluarga terdekat, istri dan anak-anaknya. Maka kalau bisa menjaga itu, maka insya Allah maka kita akan jadi kota yang sehat dan TB-nya tereliminir dari kota Surabaya. Dan yang keempat, saya selalu sampaikan, warga saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan menghakimi dan jangan menghukum, tapi mengingatkan agar sing loro watuk gak ngerti kan TB apa gak TB, wis gawe masker wae. Agar apa? Agar tidak menular untuk sementara sebelum diperiksa. Dan itu bisa dilakukan. Yang itu yang kita lakukan sosialisasi ini secara terus-menerus. Dan yang kelima, kita memang memberikan sanksi kepada TB ya, yang menolak untuk ono sing loro watuk iki lho gak gelem diperiksa ya. Lah aku ngomong lek awakmu gak gelem diperiksa, iki tambah rusak wong Surabaya. Lek wis rusak wong Surabaya, nulari wong Surabaya, ya wis tak kei sanksi. Dengan apa? Rumahnya itu akan dipasang stiker untuk bahwa dia itu penderita TB. Yang kedua, semua terkait bantuan-bantuan apakah BPJS, pendidikan gratis dan semuanya kita hentikan. Termasuk KTP-nya kita blokir. Karena apa? Ono sing ngomong, kok tidak kemanusiaan, bukan tidak kemanusiaan. Yang sakit yang tidak mau diperiksa dan tidak mau menjaga itu tidak berbuat kemanusiaan. Karena apa? Menularkan kepada manusia yang lainnya. Yaitu loh yang makanya saya berharap wong Surabaya karena singun. Sing rasa loro ayo periksa di Joko Surabaya. 5 itu yang kita lakukan. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Surabaya juga berpesan kepada seluruh warga untuk tidak menghakimi penderita TBC, tapi harus diingatkan dan diarahkan untuk melakukan pengobatan. Dengan sinergi dan empati, Pemkot Surabaya optimis dapat menekan angka TBC dan mencapai target eliminasi pada tahun 2030. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV dalam spesial event penyuluhan serentak Merdeka TBC. Kegiatan penyuluhan serentak Merdeka TBC yang dipusatkan di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan ini diikuti oleh 1.361 RW sekota Surabaya serta melibatkan 27.000 kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah dengan masing-masing kader bertanggung jawab atas 20 rumah. Partisipasi aktif ini sejalan dengan konsep Kampung Pancasila yang diusung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di mana setiap warga memiliki rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga kampungnya. Kegiatan penyuluhan serentak Merdeka TBC ini bertujuan untuk menyebarkan informasi pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan TBC, serta menghilangkan stigma negatif terhadap penderita. Penyuluhan serentak ini melibatkan seluruh RW di kota Surabaya, dengan materi yang disampaikan meliputi pengenalan gejala dan penularan TBC, pentingnya deteksi dini dan pengobatan TBC secara tuntas, peran kader Surabaya Hebat atau KSH dalam pendampingan pasien TBC, serta pencegahan TBC melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Selain penyuluhan serentak, Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga mengintegrasikan berbagai upaya, mulai dari screening aktif, penggunaan portable X-ray berbasis kecerdasan buatan, hingga pemberian makanan tambahan berupa susu bagi pasien TBC dari keluarga miskin. Kegiatan penyuluhan serentak Merdeka TBC ini juga dimeriahkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi dokter,
serta pembagian masker dan hand sanitizer kepada peserta. Upaya-upaya sudah kita lakukan, seperti saya sampaikan tadi waktu laporan. Mungkin nanti laporan saya mungkin bisa saya share juga, jadi biar nggak ada salah gitu kan. Jadi upaya-upaya kita sudah banyak sekali untuk Kota Surabaya. KIE, kemudian kita juga mengadakan screening yang masif untuk warga-warga sekalian bindu, kemudian ada event apapun kita masukin. Sekarang pun kita sedang melakukan PKG yang kita sinergikan juga. Jadi misalkan ada indikasi, kemudian langsung kita lakukan screening lebih lanjut terkait ada nggak mereka sakit TB apa tidak gitu kan. Jadi PKG sekarang sedang berjalan di pasar-pasar, di mal-mal, kemudian di sekolah-sekolah, di universitas kita sedang melakukan cek kesehatan gratis. Di situ kalau misalkan ada indikasi kita lakukan lebih lanjut untuk terkait TBC-nya. Kita juga berkolaborasi dengan Poltekkes. Dalam hal ini kita pakai mobile X-ray yang ditunjuk oleh kementerian, kemudian kita kerjasamanya udah ditunjuk dengan Poltekkes Malang. Ada mobile X-ray yang untuk mendeteksi lebih lanjut masyarakat yang sakit itu tadi. Begitu kita butuh, kita tinggal kontak untuk alat itu didatangkan. Sekarang di RSCC ada portable air. Jadi misalkan ada indikasi, kita bawa pasien ke sana. Karena beberapa persyaratan yang dipenuhi ya, nggak semuanya bisa kita tempatkan X-ray. Kalau KSH, semua KSH itu sudah kita bekali dengan 25 kompetensi kader. Jadi ada 25 kompetensi, nanti mungkin saya sampaikan dari 33.000 kader itu upayakan nanti semuanya mendapatkan pelatihan semuanya. Kalau sudah lulus, kategorinya nanti ada tes juga untuk KSH, mereka itu apakah lulus Purwa, Madya atau Utama terkait 25 kompetensi. Karena kader kan bukan hanya milik kesehatan. Dari kader itu, kalau dari kesehatan ukurannya dari 25 kompetensi itu. Tapi selain itu kan mereka juga ada kader lingkungan, sebagai kader damkar, sosial di situ dan sebagainya. Tapi kalau untuk materi kesehatan 25 kompetensi. Jadi harapannya nanti TB masuk di dalam 25 kompetensi itu. Materi-materinya mungkin nanti saya share juga ya. Materi yang di saat ini berlangsung di 1361 RW ini, kader-kader mereka memberikan penyuluhan kepada RW-RW RT-RT. Jadi ada 20 orang per masing-masing wilayah RW itu. Dari satu kader itu memberikan penyuluhan. Nanti materinya mungkin saya share juga ya. Terkait itu. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan kader kesehatan dalam menekan angka kasus TBC. Masih di News Event Jawa Post TV dalam spesial event bersama pemerintah Kota Surabaya, penyuluhan serentak Merdeka TBC. Sebanyak 1.361 rukun warga sekota Surabaya secara bersama-sama melaksanakan penyuluhan serentak Merdeka TBC.
Kegiatan ini tercatat dalam rekor Muri atas dasar jumlah lokasi penyuluhan terbanyak di tingkat rukun warga. Ini adalah sebuah pencapaian yang belum pernah tercatat sebelumnya di Indonesia. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota Surabaya bersama warganya kembali menunjukkan komitmen kuat dalam membangun kesadaran bersama terhadap TBC. Penilaian Muri didasarkan pada kategori superlatif, yaitu sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki skala yang luar biasa. Jumlah RW yang terlibat dalam penyuluhan TBC ini menjadi indikator utama penilaian Muri, sekaligus menandai sebagai yang pertama dan terbesar di Indonesia. Capaian rekor Muri ini bukan sekedar prestasi, melainkan refleksi nyata dari semangat kolaborasi yang diusung oleh Pemkot Surabaya. Pemirsa, acara penyuluhan serentak ini juga mendapatkan perhatian dari Muri dan mencatatkan rekor di hari ini. Ada rekor apa nih? Saya bersama dengan Pak Andre dari Muri. Apa yang dicatatkan oleh Muri, Pak? Ya, jadi pada hari ini pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu penyuluhan TBC secara serentak di 1361 RW. Ini sebagai bentuk wujud kebersamaan dari seluruh warga Kota Surabaya untuk dapat mencegah TBC agar tidak menular kemana-mana. Dan targetnya dalam waktu tahun 2030 Kota Surabaya dapat nihil penyakit TBC. Dan ini termasuk ke dalam rekor yang sifatnya superlatif yang dapat dihitung. Jadi yang akan kami hitung pada hari ini adalah seluruh RW yang melakukan penyuluhan TBC. Jadi memang tadi Pak Wali juga sudah membuka gitu ya penyuluhan ini dan masih berjalan juga di setiap RW-nya. Berarti yang dilihat oleh Muri selain angka ini juga apa nih? Kolaborasi antara pemerintah dengan warganya juga. Ya, jadi memang kami melihat kegiatan ini wajib dan kami sangat terhormat bisa mengapresiasi kegiatan ini karena ini bentuk dari kemanusiaan. Di mana TBC ini kan merupakan sebuah penyakit yang ternyata data yang kami dapat adalah yang tertinggi nomor 2 di Indonesia setelah India. Jadi memang penyuluhan ini di dunia, ya setelah India. Jadi dalam data kesehatan, Menteri Kesehatan pun dalam waktu 14 jam itu ada orang yang meninggal akibat TBC. Dan penyuluhan ini sangat-sangat membantu para warga ya untuk bisa sembuh dan jangan pernah menstigma orang-orang yang terkena TBC ini sebagai musuh atau harus dijauhi. Kita harus lindungi bersama, kita harus bantu mereka sampai sembuh. Terima kasih Pak Andre dari Muri yang juga mencatatkan rekor di acara hari ini. Ada sebanyak 27.000 kader Surabaya Hebat yang akan diterjunkan ke setiap RT untuk memberikan sosialisasi dengan target satu kader mendampingi 20 rumah. Selain kader, juga ada Satgas TBC yang akan selalu siap siaga memberikan penanganan terhadap para pasien yang positif TBC. Bahkan ada pula Satgas yang bertugas melakukan pendampingan minum obat untuk memastikan obat tersebut benar-benar dikonsumsi dan tidak dibuang. Pemirsa, penyuluhan Merdeka TBC ini juga tidak hanya melibatkan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya saja, tapi juga berbagai elemen masyarakat, termasuk ada kader Surabaya Hebat. Saya bersama dengan Ibu Bu Titi sebagai KSH. Pesan apa saja yang sudah diberikan oleh Pak Wali tadi kepada KSH supaya bisa ikut mensukseskan Surabaya Merdeka dari TBC? Terima kasih. Pesan dari Pak Wali bahwa Surabaya sebaiknya kita bebas dari TB. Untuk itu, kader Surabaya Hebat atau KSH ikut berperan di dalam mengatasi TBC di kota Surabaya. Maka dari itu, bagi pasien-pasien yang ada ketahuan menderita TBC, KSH harus turun ke bawah, mendampingi dan memberikan motivasi untuk bisa melanjutkan pemeriksaan ke vaskes pertama. Ini kan juga nanti KSH ini akan meninjau langsung ke masyarakat, melihat satu persatu rumah ada yang terindikasi batuk TBC atau tidak. Tantangannya apa nih Bu kalau sudah harus turun ke masyarakat secara langsung, meskipun mungkin ya di lingkungan sendiri, kabarnya tadi kan harus di RW sendiri? Tantangannya adalah biasanya warga itu tidak mau membukakan pintu. Akan tetapi dengan cara kita halus, santun, dan sopan supaya kita bisa berinteraksi kepada pasien yang ada TBC di rumah itu. Begitu. Kalau materi yang disampaikan ketika memang sudah bertemu dengan warga di sana apa saja Ibu? Ya, materinya adalah kita menyampaikan bahwa TBC ini adalah penyakit menular. Untuk itu, supaya tidak menularkan kepada warga yang lain, mari kita positif, memakai masker, menyampaikan untuk bisa minum obat secara teratur agar sembuh total dari TBC.
termasuk memastikan untuk obatnya diminum ya Bu kabarnya? Betul, obatnya tetap diminum dan kita ada pendampingan agar obat itu ditelan dengan betul. Supaya penyakit TBC tidak ada lagi. Jadi itu yang disampaikan. Materi penyuluhannya apa lagi Bu yang harus disampaikan? Materi kita adalah TBC bukan hanya untuk paru-paru saja, tetapi bisa di tulang, bisa di kulit, kelenjar getah benih, bisa di anak-anak, bisa di lansia, bisa di orang tua dan atau penyerta penyakit yang lain. Untuk itu materi kita berikan agar penderita atau warga-warga yang melakukan ini supaya bisa mengetahui apa itu TBC. Sekali lagi ini bisa disembuhkan ya Bu ya. Baik, terima kasih, selamat bertugas Ibu, semangat selalu supaya Surabaya bisa bebas dari tuberkulosis di 2030 kabarnya ya. Oke, terima kasih Ibu. Penyuluhan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah swasta, akademisi dari 13 universitas di Surabaya, hingga media. Selain itu dilakukan pula screening masif, pengobatan gratis, dan pendampingan minum obat untuk pasien. Kegiatan Merdeka TBC ini menjadi bukti nyata bahwa dengan kolaborasi dan edukasi yang tepat, tantangan kesehatan masyarakat seperti TBC dapat ditangani secara efektif. Surabaya menunjukkan bahwa dengan kekuatan komunitas, target eliminasi TBC pada tahun 2030 akan bisa dicapai. Melalui kegiatan yang dilangsungkan di seluruh RW yang ada di kota Surabaya, harapannya setiap masyarakat melalui bantuan dari kader-kader Surabaya Hebat, melalui bantuan dari Dinas Kesehatan, pemerintah kota Surabaya, dan seluruh elemen masyarakat, harapannya tuberkulosis ini bisa dicegah penularannya dan bisa ditangani pasien-pasien yang memang sudah terjangkit tuberkulosis. Karena memang sekali lagi pengobatan bisa dilakukan dan penyakit ini bisa disembuhkan. Harapannya 2030 Surabaya bebas dari TBC. Dari Jambangan, Surabaya, saya Disa Nugraha, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Suara Merdeka TBC.